Shalom Bapak Ibu, kita kembali lagi hendak renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, hari baru, hari berkat Tuhan bagi kami. Kembali kami boleh nikmati, namun kami akan melandasi sebelumnya dengan firman-Mu, sehingga hari ini kami jalani di dalam kekuatan dan di dalam iman, serta kemenangan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah jadilah batu hidup yang berguna. Dalam membangun sebuah rumah diperlukan batu-batu yang berkualitas. Salah satu contohnya adalah tempat kediaman Salomo. Di sana tertulis di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 9 bahwa tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Wah, luar biasa kan ya? Nah, meskipun batu-batu tersebut memiliki kualitas tinggi dan berharga yang sangat mahal, tapi batu-batu itu semua tidak bernyawa. Artinya tidak hidup. Nah, hal ini berbeda dengan bait suci Tuhan yang adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Rumah Tuhan dibangun bukan dengan batu-batu yang mati, tetapi dengan batu-batu yang hidup. Sebuah batu hidup adalah sebuah unit tunggal sebelum ia dibangun menjadi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Matius 16, 18 hingga 19. Nah saudara, hingga kini ya, kenyataannya masih banyak batu yang tetap tinggal sebagai unit tunggal. Masih banyak batu yang tercerai-berai di sana-sini. Hidup maunya sendiri, independen, tidak berguna. Jika kita hendak membangun rumah, tidak mungkin. Batu yang akan kita pakai posisinya tercerai-berai. Tidak karu-karuan. Kita pasti akan mengumpulkannya jadi satu. Dan batu tersebut harus dibangun di atas batu yang lain. Disusun, diatur. Sehingga kita akan tahu apakah batu itu cocok. Apakah batu itu pas dan tepat satu sama lain. Jika batu-batu tersebut tidak bisa pas atau satu dengan yang lainnya, mustahil ya, rumah itu bisa dibangun. Sebuah batu tunggal tidak akan berarti apa-apa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah batu-batu hidup. Karena itu jangan hanya bersembunyi sendirian di semak belukar yang menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak waspadai. Biarkan diri kita dibawa ke area pembangunan rumah Tuhan, di mana kita dipersatukan atau dicocokkan dengan batu hidup yang lain. Kita harus siap untuk dihaluskan. Kita harus siap bahkan dipotong serta dibuat jadi indah, supaya bisa pas, bisa tepat dengan tempat kita. Proses pemotongan, proses penghalusan bahkan pembentukan tersebut tentu akan tidak nyaman dan pasti tidak akanlah menyenangkan, pasti terasa sakit. Tetapi ketahuilah bahwa pada akhirnya semua akan rapi tersusun dan terbangun. Dan Tuhan akan mempunyai tempat untuk Dia berdiam dan berkarya di dalamnya. Karena itu mari sadarilah betapa pentingnya kehadiran saudara yang dihadirkan oleh Kristus sebagai batu hidup. Agar supaya kita bersama-sama membangun, bersama-sama tersusun dan menghasilkan karya yang agung. Itulah rumah di mana sang pemiliknya, tuannya, belum menikmati dan berkarya di dalamnya. Karena itu mari sadarilah bahwa kitalah batu-batu hidup itu yang telah dibuat oleh Yesus Kristus sang batu hidup, batu penjuru itu. Sebagaimana firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 5 tadi. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berilah diri kita untuk dibangun, disusun, diatur bersama dengan batu-batu hidup yang lain, dengan anggota-anggota jemaat yang lain, sehingga kita akan kompak, kokoh, kuat, rapi, dan indah kelihatan dalam satu bangunan di mana Tuhan dimuliakan dan Tuhan sungguh hadir memberkatinya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk boleh berperan sebagai batu-batu hidup yang berguna dalam membangun tubuh Kristus, dalam membangun pekerjaan Tuhan, dalam membangun segala karya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.